Assalamualaikum, Abi Amir. Assalamualaikum. Baik, sahabat teman sekalian, kita mulai ya karena Abi Amir sudah bergabung di Zoom. Kita coba add pin dulu beliau. Assalamualaikum Abi, alhamdulillah sudah bergabung ya. Baik, kita mulai dulu sahabat teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang sudah berlalu dan Allah berikan kita bulan berikutnya yaitu bulan Syawal yang mana tidak kalah banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu dari segi ibadah, baik itu dari segi amaliyah dan lain-lainnya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah diberikan waktu detik-detik menuju salah satu momentum atau hari raya besar umat Islam yaitu Hari Raya Kurban. Sebagaimana tema kita atau judul agenda kita pada sore hari ini yaitu Peradaban Kurban bersama Global Kurban Aksi Cepat Tanggap. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah kita sangat kenal yaitu Ustadz Dr. Amir Faisal Fat. Kita sapa dulu ya sahabat teman sekalian, guru kita. Assalamualaikum Abi Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Abi Amir sehat? Sehat. Masuk suara saya masuk? Masuk jelas Abi. Oke, good. Alhamdulillah. Baik sahabat teman sekalian, Abi Amir sudah bergabung bersama kita. Alangkah baiknya kita awali agenda kita dengan membaca lafaz basmalah dulu untuk memberikan keberkahan, menambah argo kebaikan. Baik Abi Amir, untuk tema kita pada sore hari ini, ya sebelum kita, kalau saya berhenti nih video saya, bentar ya. Bisa masuk. Pakai ini. Pakai itu aja. Baik, sahabat teman sekalian, tema kita pada sore hari ini yaitu hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail yang ketika itu belum menjadi nabi. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan atas mereka berdua. Baik. Tema kita adalah itu ya, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tentang penyembelihan dan juga bagaimana sih ibrah besar yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan program ACT yaitu berkurban tanpa batas yang insya Allah akan menjadi kekuatan spirit bangsa ini terutama dalam penyebaran, pendistribusian dan juga penyembelihan hewan kurban. Nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana hukum kurban secara personalitas gitu ya. Apakah cukup satu aja atau bisa lebih atau bisa lebih banyak lagi, nanti akan dikupas tuntas juga oleh Abi Amir Faisal. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Abi Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kisah ibadah kurban adalah kisah kehambaan. Allah Subhanahu wa taala memilih contoh seorang hamba yang paling berhasil menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya,
kalau kita ini masih berjuang bagaimana diakui oleh Allah menjadi hambanya. Dan kalau dihitung-hitung masih lebih banyak kepentingan pribadi kita daripada kepentingan Allah dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi ukuran kehambaan itu adalah ketika dia menjadikan Allah di atas segalanya, di atas segala kepentingannya, baru dia sudah mulai nampak bahwa dia hamba Allah. Tapi ketika ternyata dalam hidup sehari-harinya masih lebih banyak kepentingan pribadi daripada kepentingan Allah, maka masih berjuang untuk bisa diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menubatkan Nabi Ibrahim sebagai bapak ibadah kurban, sebagai contoh terbaik kehambaan kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ini oleh Allah direkam dalam Al-Quran. Dan kita baca sampai hari kiamat bahwa dialah contoh bapak kurban yang terbaik. Dan sekaligus dia di antara contoh hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah banggakan. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali prosesnya. Pertama, Allah perintahkan agar dia berhadapan langsung dengan kaum yang sangat kekeh, kaum yang sangat bandel mempertahankan kekafiran. Sampai-sampai mereka ini membakar Ibrahim alaihissalam dengan api. Karena Nabi Ibrahim berhasil melakukan siasat menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Dengan alasan bahwa ini bukan Tuhan. Ini kan hanya patung. Sebab ketika mereka melihat patung-patungnya hancur, mereka marah-marah. Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, kalau mereka Tuhan, mereka bisa membalas. Mereka bisa mempertahankan diri kalau mereka Tuhan. Kan kita menyembah Tuhan supaya dia membantu kita. Dia bantu dirinya sendiri aja nggak bisa. Apalagi bantu kamu, kata Ibrahim AS. Jadi simpel aja. Tapi ternyata mereka karena mereka nggak menggunakan akal. Ya. Jadi rata-rata orang yang mempertahankan kekafiran, mempertahankan kezaliman, mempertahankan kebejatan, itu logikanya mati. Jadi diajak untuk menggunakan logika nggak bisa, karena memang sudah mindset kezaliman. Gitu ya. Jadi misalnya kaum Yahudi misalnya, itu sekalipun ditunjukkan fakta-fakta kezalimannya, bahwa itu sudah di luar batas kemanusiaan, mereka nggak merasa. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah nggak menggunakan akal. Nah ini buktinya. Malah apa artinya? Malah mereka menggunakan kekerasan. Jadi ini logika kekafiran, logika kezaliman, logika kebejatan, itu diajak menggunakan akal nggak mau. Ketika mereka sudah merasa bahwa tidak punya jawaban, mentok-mentoknya itu kemana? Mentok-mentoknya ya kekerasan. Para ulama dulu, termasuk sekarang, ditangkap masuk penjara. Dulu Ibnu Taimiyah masuk penjara, Ahmad bin Hambal disiksa, dibantai. Jadi ketika mereka sudah memihak kepada kezaliman, pokoknya mainnya kekerasan. Seperti itu, dan main tuduh dan sebagainya. Maka langsung jawaban mereka apa? Harikuhu.
bakar. Itu aja logikanya. Jawabannya bakar gitu. Seperti itu mereka dalam membalasnya. Harikuh, bakar. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika api itu membara, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, seketika langsung apa? Allah perintahkan api. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi langsung dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Selesai. Ibnu Abbas langsung mengatakan berdasarkan ayat ini, seandainya Allah hanya berfirman, ya narukuni barda, wahai api dinginlah, lamata Ibrahim bisabil bard, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Untungnya Allah berfirman, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Maka begitu Nabi Ibrahim AS diselamatkan, api padam, langsung Nabi Ibrahim bercerita, ma kuntu adzuq ladatal hayah aksar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan lezatnya hidup selama aku masih dalam api. Jadi dia merasakan lezatnya hidup tidak pernah dalam hidupnya kecuali ketika dia masih dalam api. Ma kuntu adzuq ladzatal hayah aksar mimma kuntu finnar. Masya Allah, saudara-saudara. Tapi kalau kita jangan coba-coba, ya, karena beda level, ya, beda level. Masya Allah. Tapi kalau bisa mencapai level keimanan seperti itu, bisa. Karena iman itu memang garansi dari Allah. Gitu. Ketika iman jujur, kekuatan apapun akan bisa mengalahkannya. Sebab semua di tangan Allah, semua tergantung Allah. Fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah segala sesuatu. Allah bisa berbuat apa saja. Maka saudara-saudara, benar-benar tidak bisa ditiru. Kenapa? Karena ini adalah garansi dari Allah. Ketika sang hamba berada di puncak kehambaannya, patuh kepada Allah, nggak mikir-mikir mentaati Allah. Ya. Apalagi hanya kurban, ya kambing, sapi, ya itu berapa? Ini sudah sampai ke level tingkat kehidupan yang tertinggi sudah. Ujiannya luar biasa. Dibakar. Tenang aja Nabi Ibrahim AS. Karena dia tahu bahwa hidupnya dengan Allah. Jadi orang-orang beriman itu seharusnya dia nggak perlu khawatir, teman-teman. Kenapa? Karena hidupnya dengan Allah. Tidak akan ada. Sampai kata Nabi apa? Lau istama'atil insi wal jin. Ala ayyam fa'uka bisyai'in. La yanfa'uka bisyai'in illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Sekalipun semua jin dan manusia bersepakat, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melindungi kamu, menjagamu, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, lau istama'atil insu wal jins, seandainya manusia dan jin berkumpul ala ayadurruka bisyai'in, untuk menimpakan bahaya kepadamu, untuk membunuhmu, mematikanmu, memenjarakanmu, la yadurruka bisyai'in, tidak mungkin terjadi itu semua, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah mentakdirkannya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kehambaan itu. Maka dia langsung ikut Allah, nggak mikir-mikir. Bukan dia ngatur Allah, bukan. Tapi dia
ikut Allah Subhanahu wa taala. Ujian berikutnya, Nabi Ibrahim AS pindah dari Babilonia, Irak, menuju Palestina. Sebelum sampai ke Palestina, mampir di Mesir. Di Mesir diganggu istrinya. Karena kebiasaan Raja Mesir suka mengambil istri orang lain. Kata Ibrahim AS, ini saudariku. Jadi nggak mengatakan ini bukan istriku. Ini saudariku. Hadhihi ukhti, kata Ibrahim AS. Saudara kita seiman maksudnya. Jadi istri itu kan dalam definisi Quran itu saudari kita seiman. Ukhti fil iman. Ini Ibrahim nggak berbohong nggak, tapi dia menegaskan bahwa ini saudariku seiman. Masya Allah. Saudara, jadi apa yang terjadi? Berkali-kali raja ingin menodai kesucian sang istri ini, yaitu Ibunda Hajar. Ibunda Sarah. Ibunda Sarah. Nggak bisa. Langsung kejang. Langsung ya berkali-kali. Akhirnya Ibrahim dikasih hadiah. Yaitu Hajar. Ibunda Hajar. Yang kemudian Ibunda Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahinya. Dan sudah langsung menjadi istrinya. Yang dari Ibunda Hajar ini lahir dari Ismail AS. Masya Allah. Tapi karena memang kebiasaannya, ya fitrah wanita, ada cemburu di situ. Ibunda Sarah merasa kurang nyaman kalau berkumpul satu kampung ya, di Palestina. Maka Ibrahim bisa menangkap isyarat bahwa ini kalau berkumpul berduaan ya sama-sama istri, jadi timbul kecemburuan. Sekalipun yang menyuruh menikahinya itu Ibunda Sarah, karena memang Ibunda Sarah nggak hamil-hamil. Kayak itu. Masya Allah. Jadi, sahabat kirimullah, akhirnya ya sudah dipindahkanlah Ibunda Hajar ke lembah kota Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sini terjadi ujian lagi. Ujian perpindahan dari negeri ke negeri, ya, dari Mesir ke Palestina. Di Palestina ujian lagi, kedua istri ini ya biasa cemburu. Ibunda Sarah nggak bisa tenang kalau selalu melihat wajah Ibunda Hajar. Ya, akhirnya ya sudah dipindahkan ke sebuah lembah di kota Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sampai di situ karena Ibunda Hajar langsung punya anak. Namanya Nabi Ismail AS. Maka sementara Ibunda Sarah belum punya anak ketika itu. Maka dengan lahirnya anak ini semakin kuat cemburunya. Nah, itu asal muasal pindah ke Mekah itu. Makanya kita sampai di Mekah, Ibunda Hajar memang sudah membawa Nabi Ismail AS. Dan ketika itu ya membawa pasir dan air secukupnya. Karena kan nggak ada minuman sama sekali, nggak ada air sama sekali, nggak ada pohon sama sekali. Gitu. Begitu Nabi Ibrahim AS membawa Ibunda Hajar bersama putra yang masih kecil, itu Nabi Ismail AS, langsung berangkat balik ke Palestina. Sebelum berangkat, Ibunda Hajar bertanya, Allah amaraka bihad. Ini perintah Allah. Ibrahim mengambil isyarat. Ya, sudah tenang. Tenang sekali. Ini perintah Allah sudah selesai. Jadi nggak banyak bicara, nggak banyak ya cerita, nggak langsung. Dia langsung letakkan aja di situ, pergi. Sampai Ibunda Hajar bertanya, ini perintah Allah? Iya, sudah selesai. Langsung pergi Nabi Ibrahim AS. Karena Allah yang merintahkan, nggak mungkin mati kelaparan. Itu keyakinan luar biasa. Masya Allah, nggak mikir fasilitas, nggak mikir apa, sudah pokoknya ini perintah Allah sudah selesai. Perjalanan bayangkan dari Palestina ke Mekah cukup jauh. Dan nggak ada persediaan apa-apa, hanya cukup apa yang ya sebotol air lah. Kirbah dulu, kirbah itu ya
bungkus badannya kambing itu, kulit kambing ya dibolongin, diambil dagingnya, terus ditutupin semua lubang-lubang kakinya, diisi air di situ. Lama kelamaan kan pasti air habis. Di situ Ibunda Hajar mulai kepikir untuk mendapatkan air di situ. Ya, bayangkan seorang wanita sendirinya punya anak masih kecil, bayi, anak masih menyusu, dia hanya berbekal satu kirbah air, ya, yang itu hanya beberapa hari saja bisa langsung habis, persediaan sangat terbatas. Tentu kan ini pengorbanan tak terhingga, pengorbanan seorang nabi, pengorbanan seorang istri, pengorbanan seorang anak masih bayi, itu luar biasa, bergabung dalam satu kehambaan di sini, kepatuhan yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman Allah, spirit kurban itu dari sini bermulanya. Jadi bukan sekedar ritual menyembelih kambing, menyembelih sapi. Itu gampang sekali. Jadi bagi orang, kalau Allah kasih uang nggak berkurban, itu keterlaluan. Ya. Keterlaluan. Sebab ibadah kurban ini sebetulnya berbeda dengan zakat. Kalau zakat kita langsung memberikan, ya. Dan kita nggak boleh numpang-numpang makan, itu nggak ada. Kalau zakat sudah murni milik orang lain, sudah fakir, miskin, dan seluruh asnaf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kurban enggak, dia lebih kepada syiar. Jadi kita masih boleh makan dagingnya, bahkan kata Nabi, sepertiga bisa kamu simpan, sepertiga bisa kamu makan di hari raya, sepertiga bisa kamu bagi-bagi. Itu masih, artinya masih ada hak kita bisa kita makan. Karena memang menyembelihnya itu syiar. Itulah kurban. Jadi enggak semuanya yang kita miliki langsung dibagikan, enggak sebegitu. Boleh juga dibagikan semuanya, boleh semakin afdol, semakin besar kurbannya, semakin afdol. Misalnya seseorang berkurban sapi satu orang, boleh aja. Sekalipun dia memang untuk satu orang. Pak Ustadz, aku kurban satu sapi untuk saya sendiri. Enggak apa-apa, itu paling afdolnya kurban. Aku satu unta pas untuk saya sendiri, boleh, itu paling afdolnya kurban. Sekalipun memang itu bisa dikurbankan untuk 7 nama, enggak ada masalah. Tapi semakin besar kurbannya semakin afdol, semakin ya berharga dari hewan kurban itu, maka semakin juga afdol. Nah, itu ibadah kurban. Karena di dalamnya itu intinya adalah kepatuhan. Intinya kepatuhan, menyembelih selesai sholat Id, ya. Pak Ustadz, aku sembelih sebelum sholat. Aku makan setelah sholat. Itu namanya sedekah. Bukan kurban. Di kurban itu ada tata caranya, ada waktu penyembelihannya. Gitu. Pak Ustadz, aku sembelih setelah ayamun nahar. Sudah habis haji tasyrik. Itu sembelihan biasa. Ya, itu namanya bukan kurban. Kurban itu ya ada waktunya, yaitu dari habis sholat Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, terus 11, 12, 13 itu masih ada. Itu namanya ayamut tasyrik. Itu masih boleh. Ingat, intinya itu adalah kepatuhan, ketundukan kepada Allah, kehambaan kepada Allah, yang tanpa mikir-mikir. Ya, ini di mana puncaknya ketika itu, perhatikan ini bergabung pengorbanan seorang ayah, kepatuhan keluarga di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi karena semua perintah Allah, ya nggak usah khawatir. Wong Allah bisa berbuat apa saja. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa'alun lima yurid, udah yakin aja. Masya Allah, ini dahsyat sekali. Ini kehambaan seperti ini dahsyat sekali. Allahu Akbar. Ya, usaha harus ada. Makanya Ibunda Hajar ketika dalam kondisi nggak ada air, dia usaha. Sekalipun usahanya itu hampir-hampir nggak ada hubungannya dengan mendapatkan air. Seandainya usahanya menggali, ya mungkin ada hubungannya dengan memancarkan air. Tapi enggak, ini usahanya dia mencari kira-kira di mana tempat, mungkin ada orang bisa dimintai tolong. Makanya Ibunda Hajar pikirannya itu menaiki tempat yang agak tinggi, yaitu Bukit Sofa, Bukit Marwah. Tujuannya ya untuk melihat mungkin ada di sekitar sini ada orang hidup, atau ada orang mungkin lewat dimintai tolong, mungkin dia tahu tempat di mana ada sumur air dan seterusnya.
Makanya karena memang tidak ada orang sama sekali, nggak ada kehidupan sama sekali di situ. Hanya 2 orang ketika itu, Ibunda Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nggak ada sama sekali. Makanya sampai bolak-balik 7 kali. Sofa Marwah, semuanya bukit untuk mencari tadi itu situasi. Namun kenapa kok bolak-balik? Karena Ibunda Hajar khawatir kalau terlalu jauh nanti dari Ananda Ismail, karena dia ditaruh di dekat situ, di dekat Ka'bah, ya di situ. Yang dulu waktu itu masih belum nampak Ka'bahnya, karena emang hanya tinggal bekas-bekasnya aja. Nah, ditaruh di situ. Masya Allah. Maka ketika sampai ke Marwah, takut semakin jauh. Dia balik lagi ke sofa. Karena sofa tidak terjauh daripada Ka'bah. Atau tempat ditaruhnya Ananda Ismail AS. Seperti itu. Atau Nabi Ismail AS. Sahabat Allah, perhatikan bagaimana pengorbanan seorang ibu bolak-balik. Tapi subhanallah, Allah menghargai perjuangan seorang ibu. Allah menghargai pengorbanan seorang ibu. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Allah abadikan menjadi ibadah sa'i, di mana laki-laki dan perempuan wajib melaksanakan ibadah ini ketika umrah maupun haji. Siapa yang mengatakan bahwa Islam merendahkan wanita? Siapa? Cukup ini jadi bukti. Ketika Allah mengabadikan ibadah sa'i ini, yang ini jejak kaki dari Ibunda Hajar. Kalau Islam merendahkan wanita, sudah dihapus ibadah sa'i ini. Wong ini jejak kaki wanita. Siapa yang mengatakan bahwa Islam merendahkan wanita? Justru Islam memuliakan wanita. Sampai-sampai Allah abadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah perempuan. Dan bahkan dalam Al-Quran Allah ceritakan pilar-pilar peradaban kemanusiaan itu banyak ditentukan oleh keterlibatan wanita. Seperti surah Ali Imran. Itu sebetulnya intinya adalah cerita tentang Ibunda Imran, yaitu istri Imran yang bernazar untuk mewakafkan anaknya di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Luar biasa. Terus yang lahir perempuan lagi, Ibunda Maryam. Ibunda Nabi Musa AS perempuan lagi. Ibunda Asia yang menyamakan Nabi Musa AS. Semua peradaban-peradaban semua. Saudari kandung Nabi Musa yang dia memantau sejauh mana Nabi Musa AS berjalan dari rumah atau dari tempat dilepaskannya di Sungai Nil sampai ke istana Firaun. Jadi semua itu peran perempuan semua. Masya Allah. Ini ceritanya. Tapi ada syaratnya, yaitu pengorbanan, kepatuhan kepada suami, keyakinan dengan Allah, semua bercampur, berkumpul di sini. Sangat tegas, sangat jelas kan. Sangat kontras. Nggak bisa dipungkir lagi semua itu. Nah, semakin tua ya usia Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, tentu semakin butuh hadirnya seorang anak. Nabi Ismail semakin muda, semakin besar, dan sudah bahkan Nabi Ismail AS sudah mulai menjelang dewasa, sudah subhanallah, luar biasa. Ini sudah waktunya dia bisa membantu orang tua. Nabi Ibrahim sudah sangat membutuhkan hadirnya seorang anak. Di puncak dia merasa bahagia dengan hadirnya seorang anak muda yang ganteng, yang gagah, yang patuh, yang sabar. Ternyata datang ujian lagi. Nah ini Allah rekap dalam surah As-Saffat ya. Teman-teman silahkan buka. Surah As-Saffat ayat 100. Ya. Ayat 100 itu Allah gambarkan bagaimana perjuangan Ibrahim AS untuk punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Jadi Ibrahim AS cukup lama menunggu anaknya sampai usia tua, umur di atas 80 tahun. Tetap ya baru punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Beri aku seorang anak. Maka anak yang lahir dari proses doa yang panjang. Rabbi habli minas sholihin. Ini doa paling bagus untuk dibaca
ketika orang-orang ingin punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Ini doa paling bagus sahabatku yang ingin punya anak. Ya, tapi ada syaratnya, punya istri dulu. Ya. Ya, kalau belum punya istri, gimana bisa punya anak? Ya, jadi saya doakan semoga yang belum menikah teman-teman segera Allah beri pasangannya yang indah dalam rumahnya. Yang sudah menikah, insya Allah semoga Allah SWT memberikan anak-anak yang soleh. Nah ini doanya nih. Rabbi habli minas sholihin. Masya Allah. Ini ada yang aminnya kencang banget. Kayaknya masih mencari tulang rusuknya yang hilang. Makanya kalau buang tulang rusuk jangan terlalu jauh. Biar nyarinya nggak jauh-jauh. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah. Beri aku anak yang soleh. Masya Allah. Maka doa yang panjang ini, doa yang khusyuk ini, doa yang sangat yakin ini melahirkan seorang anak yang benar-benar luar biasa. Fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi subhanallah ya. Kata halim di sini itu yaitu artinya adalah anak yang benar-benar penuh dengan hikmah, cerdas, itu halim tuh. Jadi dia sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allahu Akbar. Jadi ini benar-benar anak yang oleh Allah dipilih sebagai anak yang cerdas, mengerti. Nah, coba perhatikan, Allah. Dari mana nampak kecerdasannya? Dari ayat berikutnya, yaitu ayat 102. Di situ kata halim dijelaskan oleh Allah bahwa ketika itu Nabi Ibrahim AS menceritakan perintah Allah melalui mimpinya. Nah ingat nih, kalau Nabi yang bermimpi itu perintah Allah. Tapi kalau kita bermimpi itu bunga tidur namanya, bukan perintah. Ya. Jadi jangan sampai nanti bermimpi menyembelih anak langsung ambil pisau disembelih anaknya, itu salah. Karena kita bukan Nabi. Tapi kalau Nabi enggak, mimpinya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibrahim AS? Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Ketika anak ini sudah mulai menginjak, dia muda, besar, sudah bisa dimintai tolong, as-sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi melihat menyembelih kamu. Nah, karena Nabi Ismail cerdas, langsung paham bahwa ini perintah Allah. Makanya langsung menjawab. Fanzur madza tara, wahai anakku, apa pendapatmu? Apa kau setuju atau tidak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, silahkan kerjakan. Ini perintah Allah. Ma tu'mar, ini perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemukan aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Ini pemahaman yang cerdas. Dan coba anak sekarang misalnya. Bapaknya menawarkan, nak, bagaimana kalau aku sembelih kamu? Ini perintah Allah. Pasti dia lari. Kau akan disembelih. Disuruh belajar aja, sudah mikir-mikir anak sekarang. Disuruh meninggalkan HP saja, mikir-mikir. Ya itu jauhnya cara berpikir antara Nabi Ismail dengan anak-anak sekarang. Jauh sekali. Disembelih, langsung dia yakin perintah Allah. Ya abatif alma tu'mar. Ini perintah Allah. Silahkan kau lakukan, wahai ayah. Kau akan menemukan aku sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saudaraku Allah, Allah rekam cerita proses penyembelihannya. Allah rekam. Ya Allah, dengan jelas. Nabi Ismail berjalan dari kota Mekah menuju Mina, tempat penyembelihan.
Cukup jauh. Tapi ini perintah Allah juga, tempatnya di mana gitu. Nah, proses menuju tempat penyembelihan itu juga banyak tantangan. Godaan-godaan muncul ya berupa ya segerombolan orang penggoda atau setan penggoda. Grup 1, grup 2, grup 3, berlapis-lapis. Nah, ini pelajaran bahwa setan itu dalam menggoda kita selalu 3 lapis. Misalnya contoh ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kita digoda oleh setan. Idza nama ahadukum, kata Nabi, ketika kalian tidur. Yaqidu syaitan fi nasiyati ahadikum salasa uqad. Setan membuat 3 pos pertahanan berupa bukhul di ubun-ubun kalian. 3. Gitu. Jadi pos pertama, pos kedua, pos ketiga. Dan pos pertama goda. Bernyanyi, kata Nabi. Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Ini teman-teman harus hafal nih. Lagu setan. Jadi Nabi berekam sendiri. Ini terutama menjelang subuh. Langsung setan beroperasi mempertahankan bukhul pertama. Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Makanya banyak orang yang nggak sholat tahajud. Banyak sekali. Kenapa? Karena nyanyian setan itu kuat sekali. Lalu kata Nabi apa? Fa'idastaiqadhar rajul. Ketika seorang bangun ketika itu. In halatil uqdah. Lepas buhul yang pertama. Lepas. Langsung dia lompat. Jaga buhul yang kedua. Jaga. Pindah buhul. Pindah pos. Di situ bernyanyi lagi. Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Makanya ada orang yang dia itu sudah bangun. Tapi bukan sholat tahajud. Bangun pipis. Balik lagi tidur. Karena nyanyian setan masih kuat. Kata Nabi. Fa'idha tawaddo'ah. Seandainya dia langsung wudhu. Maka langsung lepas buhul yang kedua. Maka begitu orang itu berwudhu. Lepas buhul yang kedua. Lompat. Pertahankan. Tinggal 1 buhul. Pos terakhir. Jaga. Kuatkan. Nyanyi lagi. Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Makanya ada orang sudah wudhu. Tapi dia melihat jam. Waduh, kok masih jam 2 ya. Waduh, kalau aku sholat sekarang nanti aku paginya pusing. Masuk kantor nggak bisa nih. Udahlah, tidur lagi. Sudah wudhu, tidur lagi. Kata Nabi, fa'idha sholat. Seandainya dia langsung sholat. In halatis salisah. Lepas yang ketiga. Masya Allah. Jadi caranya bangun, wudhu, sholat. Udah. Maka ketika ternyata dia sholat, kata Nabi, fa'asbaha thayyiban nafs. Maka dia ringan jiwanya, tenang hatinya, fresh otaknya, segar jiwanya. Jadi itu sebetulnya. Jadi itu hanya godaan-godaan setan aja. Tapi ketika seseorang sudah lolos, maksudnya bukan lolos, ya, sudah terperangkap dalam 3 buhul itu, dia nggak bangun sholat tahajud, nggak bangun sholat subuh, maka berubah itu semua, panca inderanya berubah. Mata jadi toilet setan, ada bacaannya, toilet setan. Hidungnya toilet setan. Mulutnya toilet setan. Telinganya toilet setan. Semua dikencingi setan. Kata Nabi, ketika seorang tidak bangun, sahabat bertanya, wahai Rasul, ya Rasulullah, nah, ma balur rajul alladzi la yakum, bagaimana orang yang tidak bangun ketika itu?
Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Dzalika rajulun bala alaihi syaitan." Itu adalah orang yang dikencingi setan. Jadi nama langsung toilet setan. Ya, malu ya. Bangun pagi-pagi dasi keren. Semua keren. Baju keren, mobil keren, tapi dikencingi setan. Tertulis di semua telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, toilet setan. Nah, ini manusia yang memalukan. Kenapa? Tidak mau berkorban. Berkorban waktu, pikiran, bangun tengah malam, nggak mau. Apalagi berkorban harta, mikir lagi. Nah, itulah dia manusia bakhil. Saudara-saudara, ini gambaran. Ya. Ketika Nabi Ibrahim AS, dia mau menuju tempat penyembelihan. Datang pos pertama setan, goda, dilempar. Nabi Ibrahim langsung mengambil batu, Nabi Ismail juga mengambil batu, melempar. Das. Lewat. Perhatikan, ini kekompakan. Makanya Nabi Ibrahim AS dalam menyembelih anaknya itu, dia menawarkan, aku minta pendapatmu. Para ulama tafsir menjelaskan, kenapa Nabi Ibrahim AS kok menawarkan dulu, fanzur madza tarok. Padahal seandainya Nabi Ibrahim langsung menyembelih bisa, tapi kenapa kok ditawarkan? Kata para ulama tafsir, liyusyarika fil ajr, supaya kompak berdua sama-sama berjuang, berkorban, dapat pahala. Itu. Karena itu proses berjalannya itu juga menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kompak, satu level, nggak menghalang-halangi. Ini enggak. Kata suaminya, aku mau menyembelih sapi sekarang. Apa jangan kemahalan, Pak? Jangan cari yang mahal-mahal, cari yang murah-murah aja, Pak. Nah, gitu. Jadi nggak kompak. Gitu. Ya udah. Akhirnya yang ini pengen yang paling afdol, yang ini ngerem terus ngerem. Nah, gitu. Ya gitulah. Jalan ke surga itu ya sendatannya terlalu banyak dengan berbagai macam nafsu tadi itu. Huffatil jannah bil makari. Ya. Huffatil jannah bis syahwat. Wah, ya huffatil jannah bil makari wa huffatil bis syahwat. Jadi jalan ke neraka itu penuh dengan nafsu, syahwat dan sebagainya. Tapi kalau ke surga itu berat, makari, berat sekali ke surga itu. Ya, untuk korban berat sekali. Ya seperti itu teman-teman rahimahullah. Betapa dahsyatnya peristiwa ini Allah gambar dalam Al-Quran. Terus tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga berhasil dilempar pakai batu. Makanya Allah abadikan 3 tahap ini menjadi ula, wusta, aqabah. Itu sampai sekarang. Terus lewat sedikit kalau teman-teman pergi ke Mina, itu pas di situ di bawah istana kerajaan. Ada sebuah tugu di situ. Nah, situlah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail. Terus pisau yang tajam itu sudah berkilau. Nah, terus disentuhkan ke lehernya. Kata Nabi Ismail, wahai ayah, aku takut kalau ayah nanti melihat wajahku pas menyembelih. Izinkan aku tengkurup ya. Tengkurupkan supaya nggak melihat, hanya dimiringkan. Nah, disinilah terjadi penyembelihan. Nih, Allah rekam dalam ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabi. Ketika keduanya sudah melaksanakan penyembelihan itu. Dan Nabi Ibrahim ditengkurupkan wa tallahu lil jabi. Nah, tapi di sini ada keajaiban. Allah tidak ingin terjadi penyembelihan ini langsung kepada anaknya. Karena seandainya penyembelihan ini terjadi kepada anaknya, Ibrahim AS, maka syariat kurban nanti setelah itu menyembelih anak. Dan kayaknya kalau menyembelih anak itu sekarang ini udah nggak mungkin ada. Sudah. Kok akan menyembelih anak?
Menyembelih kambing aja mikir-mikir. Menyembelih kambing mikir-mikir. Menyembelih sapi apalagi. Banyak sekali yang seperti itu. Saudara Allah, perhatikan. Untungnya langsung begitu pisau berkali-kali mencoba untuk memotong leher Nabi Ismail. Allah perintahkan pisau. Ya. Ya, Allah perintahkan pisau. Jangan kau pisau melukai leher Ismail. Seperti Allah perintahkan api jangan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya berkali-kali itu Nabi Ismail mengatakan, "Shoot ya Abi. Kurang tekan wahai ayah. Aku belum merasa luka ayah. Kurang tekan." Kata Nabi Ibrahim, "Sudah aku tekan berkali-kali, sudah aku sentuhkan berkali-kali, tapi nggak luka gitu." Di sini kemudian langsung setelah berkali-kali, artinya apa? Bukti bahwa Nabi Ibrahim benar-benar telah melaksanakan penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan sedang berlangsung penyembelihan itu. Pelaksanaan sudah berlangsung berkali-kali tapi nggak berhasil. Langsung ada panggilan. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim, kata Allah. Allah panggil, cukup Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Kau sudah membenarkan perintah itu dan engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Berarti orang yang bersungguh-sungguh berkorban, dia adalah orang yang telah menjadi orang-orang ihsan. Tapi karena ini ujian, langsung Allah ganti Nabi Ismail dengan domba dari surga. Dan begitu terjadi penyembelihan, ternyata yang disembelih bukanlah Ismail. Tiba-tiba seekor domba. Ini kehebatan Allah sebenarnya. Dengan cara Allah secepat kilat langsung berubah. Tahu-tahu kambing yang disembelih. Bukan Nabi Ismail AS. Nabi Ismail selamat di sampingnya. Ya, itulah mukjizat Allah SWT. Langsung Allah tegaskan bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian, kata Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ini adalah kurban yang agung. Karena apa? Karena kambingnya memang dari surga. Dan semua kurban agung. Asalkan dilaksanakan karena Allah, ikhlas, dan yang terbaik. Jadi kurban terbaik itulah kurban yang paling agung. Wa fadainahu bidzibhin azim. Makanya kata Allah, untuk membuktikan kehambaan setelah ini, tidak usah kau menyembelih anak. Enggak usah. Untuk membuktikan kehambaan setelah ini, cukuplah kamu menyembelih kambing atau sapi yang Allah tentukan. Itu unta, kerbau yang sudah Allah izinkan. Apa kata Allah? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka ibadah kurban ini menjadi ibadah sepanjang masa sampai hari kiamat. Salamun ala Ibrahim. Ibrahim, kau telah lulus, kata Allah. Kadzalika nadzil muhsinin. Engkau akan mendapatkan balasan dengan surga karena engkau termasuk orang ihsan. Engkau adalah hambaku yang beriman. Innahu min ibadinal mu'minin. Masya Allah, ini bukti kehambaan kepada Allah. Innahu min ibadinal mu'minin. Nah, setelah itu langsung Allah beri kabar gembira, yaitu lahirnya Nabi Isa AS. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin. Yang ditunggu-tunggu setelah itu. Jadi inilah saudara rahasia ibadah kurban. Jadi jangan sedikit merasa keberatan. Ya. Apalagi kita boleh makan dagingnya dan sebagainya. Masih mikir-mikir keterlaluan sih. Makanya dulu para sahabat itu semua berkorban. Yang miskin berkorban. Semuanya. Mereka. Karena ini bukan zakat. Kalau zakat yang ada kelebihan harta. Tapi kalau kurban enggak. Mau miskin, mau kaya, silahkan. Ada dulu pengembala para sahabat. Dia punya kambing satu digembala sejak kecil, ya besar. Hari kurban disembelih, dimakan sendiri, dibagi sebagian dagingnya. Ya, enak, lezat sekali. Jadi subhanallah. Nah, itulah dia kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kurban. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi Amir, Masya Allah luar biasa.
betapa hikmah yang begitu besar. Kalau kita baca-baca cukup terharu juga mendengar kisahnya, perjuangannya dari menahan kesabaran, belum mempunyai anak, kemudian perjuangan lainnya, istrinya harus ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu semua menjadi hikmah besar untuk kita semua, sahabat dermawan. Dan tentunya output dari semua hikmah itu adalah bagaimana kita dapat action, dapat melakukan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengorbankan apa yang kita miliki, tabungan yang sudah kita simpan harus kita keluarkan untuk persembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Abi Amir, Masya Allah. Baik Abi Amir, kita akan sedikit bertanya jawab mengenai bahasan kita, yaitu hikmah dari kisah ini tentunya akan dikaitkan dengan program kurban kita juga, yang mana ACT sedang menggalangkan kepada seluruh umat untuk berkurban tanpa batas, baik dari segi kuantitas, kualitas, ataupun pendistribusian, Abi. Nah, pertanyaan pertama, Abi, kadang kita juga sering ada celetukan dari masyarakat yang notabene masih awam dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, ngapain kurban dikirim jauh-jauh, ya? Kenapa nggak di sekitar kita Indonesia, gitu kan? Sedangkan kita mungkin lebih membutuhkan, atau mungkin negara lain yang kita distribusikan mereka yang lebih butuh. Nah, ini bagaimana, Abi, kita dalam menyikapi polemik seperti ini? Ya, Abi, bagaimana kita menjawab orang-orang yang mengatakan kenapa korban itu kok dikirimkan jauh-jauh ke Palestina, ya, jauh-jauh ke Afrika, ke Somalia dan sebagainya. Ya, semakin luas pembagian sedekah itu, kan kurban termasuk sedekah, termasuk, semakin luas pembagiannya, maka semakin besar manfaatnya. Sebab hakikat amal soleh itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi amal soleh itu adalah yang membawa kemaslahatan. Ya, kalau di sebuah negara yang memang sudah aman, tidak ada masalah, ya gitu kan, dan banyak orang-orang yang mampu gitu, jika terjadi masalah banyak orang bisa membantu dan sebagainya. Bandingkan dengan misalnya saudara-saudara kita di Somalia yang mereka itu kalau sudah kelaparan, ya mati kelaparan, sudah seperti itu. Atau di Palestina yang mereka itu memang hidupnya sudah fasilitas dihancurkan, listrik dihancurkan, untuk hidup normal dihancurkan, yang mereka sangat membutuhkan. Yang mungkin mereka kok akan makan daging gitu ya, makan pokok aja sudah nggak ada gitu, apalagi makan daging gitu. Nah, tentu kan semakin besar maslahatnya, semakin besar pahalanya. Ini mana wa amilus sholihat, seperti itu. Ya, ayo kita perbesar maslahatnya sehingga kita semakin besar juga pahalanya. Semoga Allah berkahi. Insyaallah luar biasa, betul sekali Abi Amir. Jadi kita harus berpikir secara global juga. Mungkin negara-negara yang dikirimkan ACT untuk bantuan kurban itu negara yang kesulitan. Indonesia sesulit apapun, kita naruh singkong di ibarat kata di depan rumah juga hidup, Abi Amir ya. Iya benar, Indonesia itu semiskin-miskinnya masih bisa makan lah gitu. Betul sekali ya, Abi Amir. Toh juga kan nggak pernah ada orang makan uang kan. Iya, nggak ada uang juga, banyak juga nggak bisa dimakan. Kalau kekeringan tinggal ke puncak, Abi ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sahabat teman sekalian, kita terus mendukung program untuk pemerintah DKI dan juga seluruh Indonesia, terutama dalam penanganan kemiskinan dan lain-lain. Tapi juga kita sebagai kaum muslim tidak menutup diri untuk memberikan kurban ke seluruh dunia. Baik. Ya, ini teman-teman, ACT telah membuka keran pipa untuk menyalurkan kurban Anda ke seluruh dunia. Namanya Global Kurban. Nah, kalau kita langsung gotong daging bawa ke Palestina, ya nggak sanggup, berapa bayar tiketnya. Mending langsung kasih ACT, langsung ngalir sampai ke Palestina, ngalir sampai ke Somalia, ke Afrika. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini berkah, mudah dan berkah. Ya, silahkan salurkan kurban Anda melalui ACT. Mudah dan berkah. Insya Allah. Ya, mudah dan berkah itu kuncinya teman-teman semua. Baik Abi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Misalkan di antara kita atau sahabat dan teman sekalian di sini ada yang punya usaha dan karirnya sangat bagus atau punya perusahaan yang sedang naik saham dan segalanya. Di sini kita memberikan kurban ke masjid Abi misalkan. Saya 1 ekor sapi untuk keluarga. Namun kita ada kelebihan harta, kita mampu menambah gitu Abi. Nah, apakah itu diperbolehkan Abi atau ada batasan sendiri untuk kurban? Afdalul udhiyah a'dhamuha. Paling baiknya, paling afdalnya berkurban itu yang paling agung. Jadi misalnya satu orang senilai unta misalnya, itu sudah luar biasa. Jadi nggak harus satu sapi, 7 orang, enggak. 1 orang boleh 1 sapi, 1 orang boleh 1 unta. Misalnya di Palestina ada unta situ, saya 1 orang unta langsung, nggak ada masalah. Itu justru lebih afdal gitu loh. Jadi afdalul udhiyah a'dhamuha. Paling agungnya kurban adalah yang paling agung yang dia kurbankan, yang paling besar yang dia kurbankan. Seperti itu. Makanya karena ini hadiah untuk Allah. Hadiah untuk Allah yang telah memberikan segalanya. Mengapa kita mikir-mikir Allah sudah memberikan segalanya? Masa ngasih kepada Allah kambing yang kurus-kurus? Makanya dipersyaratkan jangan sampai ada cacatnya, jangan sampai yang krempeng, jangan sampai nggak ada dagingnya. Masa ngasih kepada Allah seperti itu? Yang paling dahsyat, yang paling sehat, yang tanpa cacat, yang paling mahal, silahkan cari untuk 1 orang, nggak ada masalah. Nah itulah dia. Maka semakin kita memberikan kurban terbaik kepada Allah, maka semakin dahsyat pahalanya. Semoga Allah berkahi. Baik Abi, Masya Allah, luar biasa. Sahabat dan teman sekalian, semakin banyak, semakin kita mampu, dan semakin luas, maka tentunya pahala juga semakin tanpa batas Allah berikan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat dan teman sekalian, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga, masih tentang kurban dan pendistribusian. Baik Abi, ketika kita mendistribusikan kurban nih, ya kan, dari seorang yang berkurban, kemudian ada relawan yang mengantarkan, kemudian ada orang yang mengerjakan, apakah pahala itu masuk juga ke orang-orang tersebut atau hanya kepada si pekurban, Abi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi, apakah Abi orang yang mengantarkan, yang menyembelih, yang mengulitin, yang memotong-motong semua, apakah mereka dapat pahala seperti orang berkurban? Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar atom pun sebuah kebaikan yang kamu kerjakan, itu Allah akan perhitungkan sebagai pahala. Semua. Jadi ada orang mampunya menyembelih kurbannya, silahkan. Dia termasuk pahala kurbannya dapat. Jadi ada orang yang bisa membeli sapinya, ada orang yang bisa membeli kambingnya, ada orang yang bisa menyembelihnya, memotong-potongnya. Semua yang terlibat dalam proses kurban ini, mereka dapat pahala yang sama. Man dalla ala khairin kafailihi, kata Nabi, orang yang menunjukkan, apalagi ikut terlibat, menunjukkan, Pak, kurban sana Pak, dapat pahala seperti orang mengerjakannya. Menunjukkan doang, Pak, kurban sana Pak, gitu. Pak, kurban sana Pak. Apalagi yang menyembelih, yang memotong-motong. Man dalla ala khairin kafailihi, yang menunjukkan berkebaikan, dapat pahala seperti orang mengerjakannya. Min wairi ayyuqas min ujuri syai'a, tanpa dikurangi pahala orang yang berkurban sedikit pun, tanpa. Masya Allah, semua yang terlibat dalam berkurban. Karena bahkan semua orang harus hadir ketika itu. Yang menyaksikan dan pahala yang sama, yang menyaksikan, makanya harus hadir, menyaksikan di mana ada penyembelihan kurban, hadir di situ untuk mensyiarkan. Karena yang paling penting adalah syiarnya, dia merayakannya pada saat itu. Itulah dia dahsyatnya ibadah kurban. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, luar biasa, Bi. Saya langsung merinding nih dengarnya. Bahkan orang yang bungkusin daging itu juga dapat pahala, Bi. Benar. Yang paling besar berarti pusatnya Abi ya, orang yang berkurban ini yang paling besar pahalanya nih, Masya Allah. Benar. Luar biasa. Baik Abi, dari saya pertanyaan terakhir. Saya pengen nanti ada teman-teman misalnya 1 orang 1 onta di Palestina, 1 orang 1 onta, Masya Allah tuh coba
Kalau kita 1000 onta di Palestina, Masya Allah, 1000 onta di Somalia, indah sekali itu, Masya Allah. Nggak apa-apa, itu paling afdal yang kurban. Karena banyak orang pahamnya, disangkanya kurban itu ya kambing. Nanti Pak Ustadz ini ada sapi, ayo tolong cariin 7 orang. Ya, kenapa kalau dia bisa beri sapi 1 orang, beri sapi 1 orang aja. Itu lebih bagus gitu. Nah, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini sebuah apa ya, Abi? Sebuah pendiskritan buat umat Islam, terutama banyak yang memiliki kelebihan harta tapi hanya mampu berkurban 1 ekor kambing, dan seperti ini masih banyak, Abi, ya, di lingkungan kita. Banyak sekali. Biasa. Banyak sekali ya. Baik, sahabat teman sekalian dan para relawan, ini tugas kita bersama. Saya gini, Bang Naim. Ya, Abi. Jadi ada orang kaya kalau beli mobil yang paling mahal. Iya, betul. Masya Allah. Untuk menunjukkan kekayaannya. Kenapa untuk kendaraan ke surga kok pilih yang paling murah? Tapi kalau untuk gengsi kendaraan di dunia paling mahal karena menunjukkan kekayaannya. Gitu. Kenapa kalau kurban itu berapa sih? Nggak ada sapi 1 miliar, kayaknya nggak ada deh. Ada nggak Bang Naim? Sapi 1 miliar? Nggak sampai. Nggak sampai 1 miliar. Masa mobil termewah? Apa itu? Ya, padahal setelah itu dia mati selesai. Tapi kalau ini nggak, dibawa ke surga. Masya Allah. Bahkan menjadi kendaraannya ke surga. Menitil sirat. Dengan kendaraan paling cepat. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini kesempatan untuk punya kendaraan ke surga. Dengan cepat, kilat. Semakin agung, semakin mewah yang kita kurbankan, maka semakin mudah kita masuk surga. Masya Allah. Dan bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Nanti ada titian. Perhatikan di sini bahwa kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Nanti ada titian, adaqqu minasyarr, lebih halus dari rambut. Maka siapa yang ingin cepat masuk surga? Segera. Ini nggak mungkin dengan latihan keseimbangan, bukan. Karena dia lebih tajam daripada pedang. Ahaddu minal saif. Jadi apa yang menentukan? Amal. Maka semakin besar kurbannya, maka semakin cepat masuk surga. Jadi semua itu kepatuhan kepada Allah. Semua itu ujian kehambaan. Makanya kesempatan, benar-benar sudah dibuka pintu ini ya untuk kita dimudahkan. Kita nggak usah capek-capek untuk mengurusnya ya. Mungkin sibuk dan sebagainya. Langsung transfer aja, langsung segera. Insya Allah dengan izin Allah, wakilkan langsung kepada ACT. Insya Allah dengan mudah Allah mudahkan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Abi Amir, ini pertanyaan terakhir dari saya, Abi. Kan sekarang lagi rame para influencer, para pengusaha, ketika berkurban itu dipublikasikan, ya kan, ditampilkan di sosmed. Saya berkurban 10 ekor sapi, 100 ekor kambing. Nah, ini apakah termasuk ria, Abi? Atau ini bagian dari syiar kurban itu? Ya. Abi, apakah dengan meng-share ibadah amal soleh ya? Ini amal soleh. Kata Nabi, ini apakah yang termasuk ria? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang akan dapat balasan sesuai dengan niatnya. Kalau dia nge-share supaya ditiru orang, mengajak berdakwah, ayo teman-teman, aku ini menyembelih sapi terbesar, ayo teman-teman, silakan ini sapiku harganya 100 juta, ayo kasih hadiah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman. Itu bukan riya. Kalau memang dia di hatinya nggak ada niat untuk dipuji orang, tapi itu syiar, itu adalah ajakan dakwah luar biasa. Silahkan lakukan itu karena seringkali orang butuh contoh. Butuh contoh, apalagi Anda seorang public figure misalnya. Insya Allah dengan cara seperti ini maka Anda akan menjadi contoh terbaik bagi orang-orang seperti itu. Pak Ustadz, aku kalau berkorban sembunyi-sembunyi, takut kelihatan orang, Pak Ustadz. Bahkan aku tidak mau berkorban, Pak Ustadz. Kenapa? Takut riya, Pak Ustadz. Ya. Terus Pak, aku nggak sholat, Pak Ustadz. Takut riya, Pak Ustadz. Kelihatan orang riya sholat saya, Pak Ustadz. Aku nggak pergi haji, Pak Ustadz. Takut riya, Pak Ustadz. Ya, kalau begini nih semua setan nih. Kalau seperti ini alasannya ya. Jadi kita ini makhluk kasar. Kita ini makhluk kasar, saudarakumullah. Kelihatan orang memang kita. Ya kalau kita nggak mau kelihatan ya jadi jin. Makanya jagalah hati kita semua. Semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Mau dikelihatan orang, ketahuan orang, disebarkan, silahkan. Yang penting tetap niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat teman sekalian, nggak usah malu. Kita tujuan niatkan untuk mensyiarkan kurban agar semakin banyak. Ustaz, saya pernah dengar tahun lalu itu Ustaz Faris Beki menyampaikan, ini mungkin kita berkaca dari negara yang lumayan maju menurut kita. Meskipun Indonesia akan maju juga. Negara Turki itu satu keluarga bisa berapa ekor sapi, Ustaz? Jadi Ustaz, kira-kira harapannya untuk bangsa ini apa, Ustaz? Terkait dengan kurban, apakah mampu mensejahterakan umat? Ya, harapan saya ya satu keluarga ya, targetkan bisa 10 ekor sapi seperti di Turki ya. Mudah-mudahan nanti kita melihat kenyataan bahwa saatnya sekarang Indonesia sekalipun dalam kondisi krisis, justru mudah-mudahan dengan semangat berkorban ini Allah keluarkan dari krisis, Allah keluarkan dari kesulitan gitu. Kenapa? Karena gini, jalan keluar itu boleh jadi karena kebaikan rakyatnya. Mungkin secara kondisi misalnya dia terjepit secara politik, secara ekonomi misalnya, tapi karena hati rakyatnya baik, Allah buka jalan keluar seperti itu. Sehingga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk suatu negara yang dalam kesulitan misalnya. Nah ini Palestina misalnya. Palestina itu Masya Allah rakyatnya baik-baik. Ketika Indonesia mau merdeka, dia mendukung sampai Indonesia merdeka. Masya Allah. Bahkan salah seorang dari pengusaha mereka memberikan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kebaikan mereka itu. Sekarang mereka itu berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafalkan Quran. Maka karena kebaikan mereka, akhirnya Allah buka solusi. Padahal mereka dijajah gitu. Jadi secara pemerintah mereka dijajah. Tapi Allah kasih jalan keluar. Itu karena kebaikan hati mereka. Insya Allah mudah-mudahan kami berharap nanti tahun ini kurban. Tidak ada rumah kecuali berkurban. Minimal 1 sapi. Minimal. Ya, Masya Allah. Semua. Ayo kita. Dari rumah kita buktikan. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kurban terbaik. Sehingga menjadi solusi dari pandemi. Solusi dari keterjempitan ekonomi. Solusi dari kesulitan politik. Dan solusi dari ketidakjelasan masa depan. Semoga Allah mudahkan kita semua. Jazakumullah khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa jawaban tadi mengakhiri sesi kita bersama Abi Amir mengenai bahasan peradaban kurban. Tadi belum menyampaikan sahabat teman sekalian betapa manfaat kurban itu bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, dari yang mengirimkan, yang mengurus motong-motong daging, yang menyebarkan, yang masak untuk orang. Semuanya adalah kebaikan, dan yang terbesar adalah orang yang memberikan kurban tersebut. Jadi sahabat dan teman sekalian, mari kita gerakkan program berkurban tanpa batas, tanpa jumlah, tanpa membatasi manfaatnya, tanpa membatasi distribusinya. Kita syiarkan bulan ini dengan semangat berkurban, dan kita sambut Idul Kurban nanti dengan kemegahan-kemegahan Islam yang luar biasa. Siapa yang berkorban? Siapa yang berkorban tanpa batas, Allah balas tanpa batas dan surganya tanpa batas. Allahu Akbar. Siap berkorban. Allahu Akbar. Insyaallah. Jazakumullah khairan Abi Amir atas semangatnya dan ilmunya tentunya pada kita semua. Sore hari ini menggugah sekali, dan insyaallah kajian-kajian berikutnya bersama satis yang lainnya juga akan menggugah hati dan semangat kita menciarkan kurban tanpa batas. Allahu Akbar. Semangat aksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abi Amir, terima kasih atas waktunya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Amir. Baik sahabat teman sekalian, alhamdulillah sesi kita bersama Abi Amir sudah selesai. Yang mendengarkan, yang menyimak semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya ini bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan yang terdekat dari keluarga kita. Kita ajak mereka untuk berkurban. Yang biasanya cuma urunan, ya kan? Satu keluarga itu cuma 1 ekor kambing. Kali ini tambah. Tahun ini tambah jadi 2 ekor kambing. Atau yang masih urunan 1 ekor sapi tambah jadi 2 ekor sapi. Dan seterusnya. Harapannya tiap kepala keluarga mungkin yang beranak 1 dan 2 punya niatan untuk 1 ekor sapi. Dan insya Allah yakin nih karena Allah tahun depannya lagi Allah akan tambah rezekinya dan diberikan kemampuan untuk kurban yang lebih besar. Dan tahun berikutnya lagi kita berharap setiap keluarga mampu berkurban 1 ekor unta. Masya Allah, luar biasa.
Ya, kalau misalkan kita mendengar kisah-kisah para nabi, mereka memakan lezatnya daging unta, manfaatnya daging unta, dan keutamaan-keutamaannya seekor unta. Bahkan unta tersebut adalah hewan yang disebutkan di Quran. Maka ayo sama-sama. Saya juga pengen makan daging unta. Bagaimana caranya? Dari kurban, insya Allah berikan kemudahan. Tadi pagi saya membaca sebuah berita viral seperti itu ya sahabat dan sekalian. Mobil Alphard, mobil Pajero, mobil Fortuner parkir mengisi bensin premium, sedangkan tukang sayur mengisi bensin Pertamax. Ini adalah sebuah mindset yang berubah di Indonesia. Mari sama-sama kita perbaiki pola pikir kita. Orang yang tidak mampu, mereka harusnya adalah orang-orang yang membeli sesuatu dengan standarnya. Tapi ini seakan memukul kita, menampar kita bahwa Indonesia itu adalah negara kaya. Setiap orangnya adalah orang yang mampu semuanya. Dan tidak ada seharusnya orang Indonesia yang kelaparan. Mungkin kita sendiri yang kehausan akan kerakusan. Nauzubillah min zalik. Dan terakhir, saya Muhammad Naim menyampaikan semangat untuk semuanya, para sahabat dermawan, para pejuang kemanusiaan, untuk menciarkan program berkurban tanpa batas bersama para asatis berikutnya. Insya Allah di agenda berikutnya juga ada para asatis yang lain, ada Ustaz Ahmad Faris Beki, Syekh Ahmad Al-Misri, kemudian Ustaz Budi Ashari, dan Ustaz Fahmi Islam, dan Ustaz-Ustaz lainnya yang akan memberikan kita ilmu dan semangat. Insya Allah. Ya, sahabat dermawan sekalian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Sekian dari saya, selaku moderator atau host pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa slide, ada beberapa tampilan di Zoom yang kurang bagus. Karena ini proyek pertama saya menggunakan OBS ke Zoom. Ya, semoga Allah berikan kemampuan yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.